Halo guys, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi panas banget di dunia VTuber. Baru aja beberapa hari yang lalu aku bahas drama VTuber. Sekarang ada lagi. Tapi ini masalahnya lebih besar. Buat kalian yang ngikutin Iron Mouse. Kalian pasti tahu kan, Iron Mouse itu VTuber diva lah. Suaranya yang bagus dan komunitasnya yang besar. Nah, akhir-akhir ini dunia per-VTuberan lagi diguncang sama drama perpecahan Iron Mouse sama agensinya, Visoju. Dan ini bukan drama biasa bro, ada duit amal yang nyangkut, sama isu doxing segala. Jadi gini, ceritanya dimulai pas tanggal 21 Juli 2025 kemarin. Tiba-tiba, Iron Mouse bikin video di YouTube yang isinya bikin shock banyak orang. Dia ngumumin kalau dia cabut dari Visoju. Tapi gilanya, dia adalah salah satu pendiri Visoju di tahun 2020. Ini ibaratnya kayak anak kandung yang keluar dari rumah. Banyak media langsung sorot ini, kayak artikel dari Times of India. Iron Mouse meninggalkan Visoju atas kontroversi dana amal $500.000 dan iuran besar yang belum dibayar, mengatakan dia disesatkan. Di artikel ini Iron Mouse bilang dia merasa disesatkan selama berbulan-bulan terkait masalah keuangan. Dia percaya ada sejumlah besar dana yang harusnya jadi hak dia, tapi belum dibayar sama agensi. Udah kayak utang aja nih bro. Ini benar-benar bikin Iron Mouse terpukul, mengingat bagaimana dia selalu transparan dengan komunitasnya. Yang paling bikin hatinya sek, terutama buat Iron Mouse sendiri. Dia kan menderita CVID, kelainan imun bawaan. Jadi, Yayasan Imun Deficiency Foundation, atau disingkat IDF, itu penting banget buat dia. Dia bilang kalau IDF masih belum nerima lebih dari $500.000, sekitar 8,2 miliar, dari Visoju. Duit segitu banyak ini terkumpul dari subaton yang dia adain, bareng si Doc VA. Subaton terakhirnya itu ngumpulin $515.000 buat IDF. Tapi setelah setahun, duitnya belum nyampe ke yayasan. Bayangin aja, ini kan duit amal buat bantu orang. Artikel dari SI.com juga bahas ini, dengan judul Iron Mouse hengkang dari Visoju, tuduh agensi VTuber berutang lebih dari $500.000 ke badan amal. Ini dijelaskan di videonya yang berjudul Mengapa Saya Meninggalkan Visoju. With the information that I currently have, I believe that I am owed a significant amount of funds which I have not been paid. And most importantly, the thing that hurts me the most is that the Immune Deficiency Foundation, which is the most important charity to me, and also the reason why I am here today, is owed over $500,000 from Visojo. Iron Mouse juga cerita kalau Visoju berusaha neken dia secara emosional biar dia nggak keluar. Katanya bakal ngaruh ke teman-temannya dan tim. Dia merasa dihukum karena rasa bersalah, karena merasa bertanggung jawab atas orang lain di perusahaan. Tapi dia tetap teguh pengen jadi VTuber independen. Salut banget sama ketegasannya dia. Apalagi ini menyangkut kesehatan dan yayasan yang sangat berarti buat dia. Setelah pengumuman Iron Mouse itu, drama ini makin melebar guys. Ada VTuber Jepang, namanya Kaho Shibuya, yang nge-tweet di Twitter, nyinggung soal dugaan kalau ada karyawan agensi VTuber yang bocorin info pribadi sensitif para talent, kayak foto atau status pernikahan. Meskipun gak nyebut nama, tapi banyak netizen langsung mikirnya ini Visoju. Kaho Shibuya sendiri di Twitter pada 21 Juli 2025 menulis, orang ini pindah dari perusahaan VTuber ternama ke perusahaan lain sebagai staf tahun lalu, membanggakan penghasilan terbarunya. Dia menyodorkan beberapa kartu nama barunya untuk diberikan kepada kontak-kontak baik saya. Saya merasa tindakan itu sangat tidak sopan. Tapi mungkin dia terlalu muda dan ramah untuk tahu lebih banyak. Lalu pria itu ingin bertemu untuk konsultasi pajak. Karena saya orang Jepang asli dan saya menyewa seorang akuntan, saya diminta makan malam di daerahnya yang cukup jauh bagi saya dan membagi tagihan. Hari itu saya yakin saya tidak suka orang itu. Namun karena saya menyukai bakat-bakat yang bekerja dengannya, saya diam-diam berharap dia akan kehilangan pekerjaannya suatu hari nanti. Baru-baru ini, saya mendengar dari kreator lain bahwa dia menunjukkan foto-foto asli para VTuber sambil mengungkapkan informasi pribadi mereka, seperti akte nikah. Sekarang, saya ingin mencari cara untuk memperingatkan karyawan lain
Hari ini saya mengetahui hal terkeji yang telah dilakukan perusahaan terhadap bakat mereka. Entah dia terlibat atau tidak, tapi semua dendam pribadiku tak ada apa-apanya dibandingkan pengkhianatan semacam itu. Terkadang, sayangnya manajer atau agensi bisa menjadi musuh terburuk para talent. Tolong selalu dukung talenta, utamakan talenta. Tweet ini, meskipun tidak langsung menunjukkan Visuju, memicu spekulasi luas di komunitas. YouTuber Mujin juga ikut nimbrung, bahkan dia langsung nyambungin kejadian ini ke Iron Moss. Nyebut karyawan aneh dari Visuju yang diduga nyebarin detail pribadi dan pamer penghasilan baru dari aksi bocorin rahasia itu. Ini sih udah gila bro, apalagi privasi itu kan penting banget buat VTuber. Dan gak cuma itu, efeknya berkelanjutan. Beberapa VTuber lain, kayak Michi Mochievi, Amali, Kuro, dan Henya, langsung hapus Visujo dari bio mereka. Ini indikasi mereka juga bakal cabut. Saat aku bahas ini mungkin mereka udah cabut. Puncaknya, Kason juga ngonfirmasi kepergiannya dari Visujo. Dia juga bilang, Visujo berutang sejumlah besar uang dan belum bayar dari September tahun lalu. Siliconera mengatakan, Kason adalah VTuber berikutnya yang meninggalkan Visujo. Di artikel Siliconera itu, Kason menyatakan, Visujo juga belum membayar saya dalam jumlah yang signifikan. Mereka belum membayar saya sejak tahun lalu, sepertinya bulan September. Ini menunjukkan bahwa masalah pembayaran di Visujo mungkin bukan hanya kasus Iron Moss saja, tapi juga dialami oleh talent lain. Terus gimana reaksi komunitas? Jelas, banyak banget dukungan buat Iron Moss. Fansnya bersatu padu, bilang kalau mereka bangga sama keberanian Iron Moss buat speak up. Mereka juga kecewa banget sama Visujo, terutama masalah dana amal yang gak cair itu. Banyak yang nuntut Visujo buat klarifikasi. Di Twitter contohnya, Iron Moss meninggalkan Visujo. Iron Moss memiliki utang yang cukup besar. Visujo berutang lebih dari $500,000 kepada Immune Deficiency Foundation. Visujo tidak membayar sumbangan sebesar $515,000 yang terkumpul dari subathon terakhirnya setahun yang lalu. Dia sekarang menjadi VTuber independen. Dukung Moshi. Di platform seperti Reddit, tweet-tweet tentang kepergian Iron Moss dipenuhi komentar yang menyatakan keterkejutan dan kemarahan. Contohnya, di subreddit YouTube Drama, ada postingan berjudul, Iron Moss meninggalkan Visujo. Visujo menahan gajinya dan belum menyumbangkan $500,000 untuk amal. Di sana ada pengguna yang berkomentar, Holy shit Visujo, kamu benar-benar memiliki tambang emas. Iron Moss bernilai jutaan hanya dari publisitasnya sendiri. Ini menunjukkan betapa besar kekecewaan fans terhadap Visujo yang dianggap menyia-nyiakan talent utamanya. Pengguna lain di Reddit juga menambahkan di thread berjudul Iron Moss meninggalkan Visujo. Moss pergi sama dengan bencana. Moss pergi di tengah kekacauan ini sama dengan mematikan. Moss pergi dengan cara seperti ini sama dengan benar-benar apokaliptik. Komentar ini menggambarkan skala dan dampak kepergian Iron Moss yang dianggap sangat merusak bagi Visujo. Di Twitter, gelombang dukungan untuk Iron Moss juga sangat terasa dari rekan-rekan VTubernya. Beberapa influencer dan VTuber lain, seperti Zentrea dan Giga, juga memposting pesan dukungan, menegaskan adanya masalah di balik layar, dan meminta komunitas untuk mendukung Iron Moss. Misalnya Zentrea, hati saya pedih untuk komunitas Visujo, karena saya tahu beberapa dari kalian sangat bingung dan terluka. Bulan-bulan ini sungguh membingungkan bagi banyak dari kalian. Dan saya tahu, kalian semua sedang berusaha keras untuk melewatinya. Dukung mereka yang kalian bisa, dan tetaplah kuat. Giga juga menyatakan bahwa dia tidak bisa bicara banyak secara hukum, tetapi mendukung Iron Moss. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ini menunjukkan bahwa teman-teman dekat Iron Moss pun merasakan ada yang tidak beres, dan berdiri di belakangnya. Tapi sampai detik ini, Visujo sendiri masih diam aja. Belum ada pernyataan resmi dari mereka terkait semua tuduhan ini. Keheningan ini justru makin bikin fans frustasi dan memicu spekulasi macam-macam. Jujur kalau ada masalah gede gini, harusnya langsung klarifikasi dong ya. Ini kan menyangkut nama baik dan kepercayaan banyak orang. Kurangnya transparansi ini jadi bumerang buat Visujo dan bikin banyak orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik layar?
Jadi begitulah kira-kira drama terbaru yang lagi mengguncang dunia VTuber. Kontroversi ini benar-benar nunjukin kalau masalah keuangan dan kepercayaan itu krusial banget. Apalagi di industri yang lagi berkembang pesat kayak VTuber ini. Kepergian Elon Musk, yang merupakan salah satu wajah utama VSOJU, jelas akan memberikan dampak besar bagi agensi tersebut. Ini bisa jadi titik balik yang signifikan, bukan cuma buat VSOJU, tapi juga buat seluruh ekosistem VTuber. Banyak yang berharap ini bisa jadi pelajaran penting bagi agensi-agensi lain untuk lebih transparan dan profesional dalam mengelola talent mereka. Untuk Elon Musk sendiri, dia sekarang akan melanjutkan karirnya sebagai VTuber independen. Ini adalah langkah besar, tapi dengan basis penggemar yang loyal dan dedikasinya pada komunitas dan amal. Banyak yang yakin dia akan tetap sukses. Dia bahkan berencana untuk mengadakan charity stream lagi dalam waktu dekat. Dan ini menunjukkan komitmennya yang kuat. Semoga Elon Musk bisa terus berkarya sebagai VTuber independen dengan sukses. Dan semoga masalah dana amal ini cepat selesai. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys tentang drama ini? Tuliskan pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.